Jadi dia nanya belum dibaca. Iya, dia nanya gini ke gue. Itu yang kamu kirim ke saya perubahan judul atau bukan? Oh, gue langsung mikir dong. Gue balas lagi, mohon maaf Miss, nggak ada perubahan judul sama sekali kata gue. Mol, Iya dong. Gimana kabar lu, Mol? Alhamdulillah baik Nok sampai sekarang. Tuh gue sediain minuman buat lu. Minum dulu lah. Ini minuman kayaknya unik banget Nok. Iya kan, soalnya gue lepas tuh. Kita belum dapat sponsor soalnya. Oh iya. Jadi kalau misalkan Untuk sekarang sponsornya Goib nih. Goib dulu. Tapi ini jangan kasih lihat nih, tutupnya ada tulisan nih. Oh iya. Tuh. Ada tulisan. Jangan kasih lihat ya. Siap. Jangan kasih lihat. Gimana, Mol? Keseharian lu selama menjalin hubungan dengan tugas akhir? Kalau ngomongin tugas akhir, mungkin untuk saat ini gue lagi stuck. Kira-kira Why? Udah sekitar 2 bulan lah, dari bulan Maret, dari awal ada pemberitahuan PSBB. Nah itu gue udah mulai stuck pertengahan Maret lah. Maret, April, Mei. 2 bulan. Stucknya kenapa, cu? Jadi sebelum adanya pemberitahuan PSBB diberlakukan, itu gue masih aman, stabil nih. Gue bisa ke kampus, gue bisa bimbingan langsung oleh dosen gue kan. Tapi setelah ada pemberitahuan PSBB, di situ mulai bimbingan dialihkan ke online. Nah, ketika bimbingan online, di situ mulai tidak efektif karena gue ngerasa dosen gue tuh entah kemana, kok nggak ada kabar ke gue gitu. Jadi malah simpang siur malah ya jadinya. Simpang siur banget. Jadi kalau bagi gue pribadi, menjalankan tugas akhir di masa pandemi seperti ini itu tidak efektif lah. Efektif. Nah, tapi kan lu udah ada, maksudnya dosen tuh membeli kelonggaran kayak lu bisa bimbingan lewat online. Nah, terus itu menurut lu gimana tuh? Menurut gua ya awalnya kan dijalanin ya. Awalnya kita disuruh bimbingan lewat email nih. Gue udah mengirimkan file revisian gua. Terus setelah itu gua move ke WhatsApp. Gua langsung chat personal ke beliau, tapi ya gitu, responnya nihil. Jadi di email nihil, di WhatsApp pun nihil. Gue nggak tahu kenapa sampai sekarang itu nggak ada respon. Tapi baru hari ini nih, tadi sore gue liat status lu. Iya, tadi sore gue nyoba ngontek dosen gue nih, karena gue berpikir gini loh, kalau gue kayak gini terus, ya progres skripsi gue tuh bakal stuck kayak gini aja. Dan iya sih, kesempatan gue untuk lulus tahun ini itu bisa terancam tidak bisa kalau gue kayak gini terus. Makanya gue tadi sore begitu gue baru bangun, gue mencoba memberanikan diri harus kontak dosen gue. Alhamdulillah pas gue kontak sama dosen gue dibalas nih, karena gue ngomongnya gini. Gue bilang mohon maaf, saya belum dapat revisian atau feedback dari Miss sama sekali. Terus gue bilang mohon dengan sangat bimbingannya Miss. Akhirnya dibalas tuh Nok. Apa kata itu? Nah, tapi yang gue heran, tapi gue nggak heran sih sebenarnya, gue udah menduga-duga gini loh. Gue menduga-duga selama 2 bulan ini kayaknya revisian skripsi gue itu nggak pernah dibaca, nggak pernah dikoreksi. Tapi lu ngirim kan? Gue lewat email gue ngirim, lewat WhatsApp pun gue ngirim. Tapi gue ngiranya kayaknya nggak pernah dibaca nih, soalnya nggak ada respon. Tapi tadi setelah dibalas sama beliau, bener banget Nok. Jadi dia nanya belum dibaca. Iya, dia nanya gini ke gue, itu yang kamu kirim ke saya perubahan judul atau bukan? Oh, gue langsung mikir dong. Gue balas lagi, mohon maaf Miss, nggak ada perubahan judul sama sekali kata gue. Terus kata dia, lalu progresnya seperti apa? Oh, dia nanya ke gue, kata gue gitu. Selama ini gue nungguin dia balas untuk melanjutkan progres skripsi gue. Artinya dia nggak baca situ. Nggak baca. Jadi udah ketahuan banget dia tuh nggak baca. Terus setelah itu apa yang lo lakuin? Setelah itu gue kan juga sekalian sharing dengan teman-teman gue kan. Gue nanya teman-teman gue yang lainnya, kalian progresnya seperti apa gitu. Terus selama masa pandemi ini bimbingan online itu efektif gak sih? Ya responnya ada yang bilang efektif, ada yang enggak. Kalau efektif mungkin dosennya memang aktif. Tapi kalau di case-nya gue sendiri, kitanya aktif tapi dosennya nggak tahu kemana.
lulus kapan, Mal? Target sih tahun ini, Nok. Tahun ini udah harus lulus, insya Allah maksimal Desember. Maksimal. Karena harusnya Juni apa Juli sih? Juli sama Juli. Desember ya. Desember. Terus kalau misalnya lu ketendang nih, Mal, seandainya nih, kita berandai-andai dulu nih. Tapi jangan sampai juga ya. Jangan sampai. Kalau misalnya ketendang sampai tahun depan gimana, Mal? Yang pertama pasti orang tua gue pasti kecewa, Nok. Karena orang tua gue, terutama ayah gue, itu dia pengen banget gue itu bisa wisuda di bulan Juli. Nah, tapi kemarin gue sempat udah ngomong sama kedua orang tua gue jelasin dengan pelan-pelan, kayaknya gue nggak bisa lulus di bulan Juli, kata gue. Dengan pandemi seperti ini, kan. Mungkin Desember itu diusahakan. Desember tuh baru diusahakan. Diusahakan. Karena kayaknya kalau kemungkinan lulus di bulan Juli itu gue nggak ada. Ibarat semut, tau kan lu? Semut. Kecil. Kemungkinan gue lulus di bulan Juli itu kecil. Kayaknya bukan semut doang, Mal. Apa tuh? Tainya semut. Ini. Kan kecil banget. Semut aja udah kecil. Iya, apalagi tainya. Gimana tainya? Nggak ngerti lagi gue. Gue lulus ntar aja dah. Bukan, maksudnya kayak gue yang pertama progres. Kan gue perfilman. Progres film itu kan panjang. Jadi nggak, kalau bisa gue bukan membanding-bandingkan ya. Gue bukan membanding-bandingkan. Tapi kalau bisa gue bandingin, itu tuh skripsi dengan film itu jauh berbeda, Mal. Iya. Artinya skripsi itu memang sulit. Semuanya sulit. Semuanya tuh kelulusan tuh sulit. Skripsi itu hanya menurut gue beberapa bulan lah progresnya. Ya kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulanan kan. Kurang lebih. Nah, film itu nggak bisa 3 bulan doang. 3 bulan itu bisa cuma buat riset doang. Film itu riset buat apa? Buat riset doang 3 bulan. Belum lagi nanti sidangnya 1 bulan. Bukan 1 bulan sih, maksudnya dalam satu bulan ini itu sidang. Karena kan yang sidang bukan gua doang. Semua banyak. Sidang, habis sidang itu syutingnya, terus sidang karya lagi, terus screening. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang tidak sebentar ya. Yang tidak sebentar. Artinya gua nggak tahu, makanya kan lagi kita lagi pandemik. Jadi susah juga buat menentukan lulus gua kapan. Karena sekarang aja udah pertengahan tahun. Benar. Bentar lagi pertengahan tahun lagi udah awal tahun. Dan progres gua itu membutuhkan waktu yang lama. Makanya itu gue bilang gue belum tahu untuk apa namanya lulus itu di kapan. Ngomong-ngomong lu kuliah di mana, Nok? Di ISBI Bandung. ISBI Bandung tahu nggak? Tahu gue. Tahu lu serius? Kan gue sebelumnya udah pernah ke kosan lu. Iya. Itu 2016 17 apa 17 gitu, gue lupa. 17 dah kayaknya. Iya, kayak 17. 2 tahun lalu berarti ya. 2 tahun lalu. Berarti lu ngambil jurusan perfilman. Karena gini, Mol, banyak yang nanya, Nok lu kuliah di mana? ISBI, nggak ada yang tahu. Parah banget. Jadi gue ngerasa anjing nih kampus gue tertutup atau gimana kata gue. Padahal segitu bagusnya loh kampus gue lo, gila kali lo. Tapi biasa aja sih. Bukannya tertutup, Nok. Bukannya tertutup kayaknya. Mungkin merekanya aja yang kurang mencari tahu. Iya, benar. Karena kan di situ, tapi padahal situ kampus seni loh, Mol. Nah, kampus seni loh, masa nggak ada yang tahu gitu kan, masa nggak ada yang explore sampai sana gitu. Banyak juga lulusan dari kampus itu yang ibarat katanya ya bisa menjadi orang banyak. Kayak contohnya kayak Rina Nose, Sule. Iya. Terus gue nggak tahu lagi siapa sih. Nah kemarin tuh di soalnya di kampus gue itu banyak juga artis yang main, Mol. Contohnya kayak waktu itu gue pernah lihat Firdaus. Yang gitu-gitu pada main di kantin, pada nongkrong bareng. Iya, di kantin. Jadi kayak biasa aja kita gitu. Berarti kalau ada artis ke kampus lu tuh ibarat katanya ya udah biasa gitu ya? Udah biasa kayak karena gak terlalu inilah. Karena kan di situ kan kampus seni juga kan. Iya, nah, rata-rata artis itu kan komedian, khususnya itu kan seniman juga. Jadi suka main ke kampus gua gitu. Sule juga kalau kuliah kampus gua ulang tahun tuh Sule suka ngirim bingkisan gitu kan. Oh iya. Renose juga gitu. Berarti lu selama ini buset udah 4 tahun ya, kurang lebih ya, udah 4 tahun mainannya kamera nih dan lain-lain. Lu ngeset seperti itu, ngedit seperti itu apa kira-kira susah, tingkat kesulitannya itu seperti apa? Kan kalau gua kan orangnya awam nih ya, nggak tahu sama sekali apa dengan kamera, dengan editing. Nah itu kayak gimana tingkat kesulitannya? Kalau tingkat kesulitan sih menurut gua relatif, Mol. Artinya ketika kita udah hobi, kita udah menguasai. Gue belum menguasai banget sebenarnya. Editing atau perfilman tuh gue belum menguasai banget. Gue masih jauh lah dari kata profesional, masih jauh banget. Tapi dengannya itu hobi, itu jadi
apa ya, jadi malah kayak makanan kita sehari-hari gitu. Benar. Kita belajar ngedit, kita belajar gimana caranya setup kamera yang benar, lighting yang benar. Itu jadi makanan sehari-hari. Jadi kita kayak ya udah, paling itu kan disebutnya latihan, belajar, tapi kita kayak apa namanya? Jadi terbiasa gitu, kayak dekat banget sama diri kita gitu. Jadi Iya. kita ngelakuin itu kayak hobi aja gitu. Berarti emang itu apa dari kecil tuh lu emang udah sebenarnya suka dengan dunia apa yang bermain dengan berhubungan dengan kamera atau gimana, Nok? Jadi gue dari SD itu udah nonton film-film kayak YouTube. Tapi gue referensi gue lebih ke film-film Indonesia sebenarnya. Gue makanya jarang banget tahu film-film luar. Karena emang gue dari dulu suka nonton film-film Indonesia. Bukan berarti gue nggak suka sama film luar. Iya. Tapi emang gue rata-rata emang nonton film tuh nonton film Indonesia gitu-gitu. Nah kalau belajar editing tuh emang gue dari pas zamannya MTS dulu, pesantren dulu. Oh, lu dulu pesantren berarti ya? Iya, gue dulu pesantren kan. Ya, pas zaman SMP lah. SMP tuh awalnya kan gue mau di sini kan. Akhirnya gue nggak jadi di sini, gue berangkat ke sana. Gue udah cerita juga Mol. Pas gue daftar SMP nih, yang lu SMP di situ kan, lu sama Kijo itu SMP situ, sama Agus SMP situ. Gue nggak diterima di situ. Kan gue daftar nih. Iya. Gue masih inget, nggak tahu ini orangnya inget apa kagak. Gue kesono kan. Si Agus nemenin gue kesono. Ngeliat. Dia kan di satu tingkat di atas kita kan. Iya benar. Coba Nok lihat. Gue buka map nih. Nah kalau diterima itu kan langsung diterima. Iya langsung diterima. Lulus gitu kan. Kalau lulus. Pas gue buka. Anda apa bacanya, pokoknya dialihkan ke Cibatu gitu. Oh. Jadi gue langsung formulir Cibatu cuy. Jadi kalau misalnya yang gak diterima di SMP sini dialihkannya ke Cibatu. Ke Cibatu. Ya, bener gak sih? Bener kan? Itu nah gue buka map, dia gak tahu ingat apa enggak nih. Ini orang ini gak tahu ingat apa enggak. Jadi pas itu gue buka map tuh, lihat buka map Cibatu. Ada kan? Enggak satu lagi. Seingat gue, teman-teman gue, dia buka map tuh langsung lulus. Iya. Buka map tuh langsung ada bacaan lulus gitu kan. Gue enggak. Langsung dialihkan ke Cibatu. Waduh, pas gue buka lembaran lagi tidak lulus. Sedih banget gue sih. Perasaan lu sedih banget saat itu? Saat itu sedih. Cuman gue memutuskan untuk jadi aku ke Garut aja lah. Sebenarnya bukan tujuan gue ke sana bukan menutup malu gue ke teman-teman gue karena gue nggak diterima. Tapi gue coba gue pengen belajar dulu agama, walaupun emang jauh dari kata benar ya, dari kata gue jadi sukses lah di pesantren tuh gue nggak sama sekali. Ya maksudnya beberapa adalah kayak misalkan tentang hadis, gue kan hafalan hadis mulu Mol. Lah gue lulus nggak bakal lulus gue kalau nggak ngapalin hadis. Harus hadis dulu gue hafalin, buset. Sampai wah. Berarti waktu SMP lu menuntut ilmunya di bagian bidang agama ya, ke agama. Berarti sekarang kuliahnya ke dunia perfilman. Nah dari zaman gue sebenarnya nggak nyambung sih, dari gue pesantren nih, SMA gue negeri, belajar IPS tuh, yang namanya akuntansi lah, ekonomi. Nah itu langsung masuk ke perfilman. Itu kan gak nyambung tuh. Tapi dari zaman gue masih pesantren tuh gue udah nyobain Mol kayak editing. Gue juga pernah ngedit video foto-foto keluarga gue, ngedit foto-foto keluarga gue jadi video tuh. Waktu itu gue inget dulu nama aplikasi editing itu Picasa. Itu editing simple sih sebenarnya. Nah itu gue belajar dari situ. Itu gue udah suka sih dari dulu. Berarti sekarang ini lu sama kayak gue Nok ya, kita lagi di fase mahasiswa semester akhir. Nah berarti lu itu tugas akhirnya itu membuat project film bergenre apa tuh? Rencana gue sih sama kelompok gue nih, gue bikin horor. Oh horor. Karena gue merasa diri gue deket banget dengan gumpalan-gumpalan horor tuh, gue deket banget tuh. Karena gue jujur ngalamin sesuatu lah juga lah, ada, dan gue belajar dari situ juga. Berarti lu senang banget kayak suka banget sama yang berbau dengan horor gitu? Jujur gue suka banget. Berarti lu sama gue berbanding terbalik. Tolak belakang gini ya? Tolak belakang banget. Kalau gue takut banget sama horor. Lu takut banget? Gue nonton film horor ini kayak gini gue nontonnya. Gue tutupin mata gue nih. Nah iya, tapi kadang gue penasaran, gue buka sedikit biar gue tahu isi ceritanya apa.
Berarti lu udah 4 tahun di Bandung nih, kuliah di ISBI. Kan kalau kita nongki lu sering cerita nih, ada lu tuh sering merasakan hal-hal iya. yang mistis atau horor di kontrakan lu. Nah itu ceritanya seperti apa, Nok? Dimulai dari tahun berapa sih lu pertama ngerasain hal mistis di kontrakan lu tuh? Dan sebelumnya lu tuh ngontraknya di daerah mana sih? Pertama gue di pokoknya di daerah Buah Batu, cuman beda-beda lokasi aja. Oh iya. Awalnya itu gue sebenarnya, ini gue cerita keseluruhan nih, rada panjang juga nih. General dulu. Nah ini juga yang gue alamin gue sendiri doang Mol. Jadi gue mempunyai banyak bukti lah, teman-teman gue juga ada yang mengalami sama kayak gue di kontrakan gue itu. Jadi gue ada bukti teman gue yang ngalamin juga gitu kan. Yang pertama gue alamin itu, kosan pertama yang lu pernah datang. Iya. Nah itu kosan itu parah juga tuh. Kenapa tuh? Nggak tahu sih, karena gini. Pas di situ kan kawasan Telkom kawasan kampus Telkom kan. Nah gue di situ karena kakak gue di situ juga kakak gue kuliah di Telkom. Jadi gue bareng ngekos di Telkom. Tapi kampus gue beda, gue di ISBI kan. Iya, kampusnya berbeda. Cuma masih satu arah lah, ke Telkom ke ISBI itu masih satu arah lah. Nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu jauh. Kalau kita berangkat tuh dari kosan gue di Telkom ke ISBI itu sekitar 10 menit 15 menit lah. 10 menit. Karena macetnya doang Mol. Kalau nggak macet tuh 5 menit tuh udah nyampe. Karena macet doang, situ udah padat banget lah macet. Nah kosan pertama yang lu datangin itu gue di situ sering banget sendiri itu dalam arti orang-orang Telkom pada libur. Iya, orang-orang Telkom. Atau tahun baru. Nah tahun baru gue sering di sono gitu. Gue sering sendiri. Nah gue lupa kejadian pertama gue apa dan kedua apa, ketiga apa. Cuman ini gue jelasin secara singkat aja. Iya. Gue pernah di sana itu ngalamin yang namanya kayak suara-suara apa ya, ketawa perempuan. Itu posisi lu sendiri? Gue sendiri di situ. Itu gue sendiri, pure sendiri. Abang lu posisi di mana? Abang gue ngecabut. Oh, ada abang. Abang gue cabut dan di situ posisi kosan itu sepi lah. Pada saat itu sepi banget. Terus gue lagi nonton TV ceritanya. Gue lagi nonton TV di luar itu. Gue sampai mengharapkan apa Mal? Pada saat itu gue mengharapkan please ada orang. Maksud gue please ada orang itu supaya gue ada temennya gitu. Iya. Ada temen tuh gak masalah lah. Lu di kamar mana gitu, lu orang mana. Cuman orang gitu lah. Orang aja. Yang penting ada orang. Iya. Jadi kita ngerasa gak terlalu sendiri banget gitu. Ada orangnya dulu gitu. Nah udah gitu gue denger, gak lama kemudian gue denger ada jejak kaki lewat depan kontrakan gue. Ini kan kontrakan gue nih. Ini kosan gue nih. Ini kosan gue. Ada orang lewat dari arah samping. Jalan melintas ke depan kontrakan gue. Itu kosan yang dulu pernah gue datengin kan? Kosan yang pernah datengin. Yang ada 2 pintu depan belakang. Nah, iya. Itu ada jalan. Anjing, gue seneng banget. Anjing, orang nih, ada orang nih. Pas gue keluar kagak ada siapa-siapa. Oh, itu lu langsung lihat keluar? Langsung lihat keluar gue. Buat mastiin kalau ada orang apa enggak? Orang. Gue pengen bersyukur gitu di situ. Iya. Alhamdulillah ada orang. Gue. Buat gue gak sendiri banget nih. Taunya gak ada orang Mol. Itu ada jejak kaki. Tapi gak ada orangnya. Jejak kakinya itu lu mendengarnya tuh jejak kaki dia tuh melangkah jauh atau balik melangkah atau... kayak ini kan kosan gue nih. Iya. Kosan gue nih. Dia kayak melangkah kayak ngelewat. Nah gue dari dalam gue otomatis keluar. Gue keluar, gue ngeliat nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang ngelewat. Jadi cuma sekali lewat aja tuh. Sekali lewat doang. Udah hilang bunyinya. Udah hilang di situ. Waktu gue di situ langsung anjing ini siapa lagi? Kata gue berharap ada orang malah gue makin takut gitu. Itu emang di sekitar kosan lu bener-bener udah pada balik penghuninya pada pulang ke rumahnya masing-masing atau gimana? Itu kalau nggak salah pas tahun baru deh. Tahun baru. Jadi tahun baru itu gue sering. Jadi libur tahun baru nih Mol. Iya. Sebelum tahun baru itu kan dalam jangka waktu 2 minggu, Hamin 2 minggu sebelum tahun baru itu kan banyak yang udah pulang. Iya benar. Atau sesudah tahun baru 2 minggu sesudah tahun baru tuh masih belum pada ke Bandung lagi, belum pada balik lagi ke kosan. Nah itu gue sering di situ pulang itu nggak waktu libur. Pulang itu udah libur nih, gue udah libur 2 minggu sebelum tahun baru itu udah libur, tapi gue belum balik. Nah pas setelah tahun baru juga, gue nggak langsung pulang ke rumah. Gue masih di sono kadang-kadang kan. Masih stay lah istilahnya. Nah gue pokoknya di situ sering banget sendiri lah gue. Gue sering banget sendiri. Nah itu kejadian itu gue alamin juga pas sama teman gue. Jadi pas
itu kan gue masih sendiri tuh. Iya. Nah udahlah itu lama kemudian. Nah ini udah pada kosan lagi nih. Kosan juga udah rame. Nah di kosan gue itu gue sama teman gue. Nah itu gue banyak ngalamin. Contoh yang gue alamin itu pernah gue jadi posisinya gue lagi main game nih sama teman gue nih. Iya. Gue lagi main game kan sama teman gue. Gue lagi main game asik. Nah udah beres main game. Kalau gue tidur itu kan pasti lampu dimatiin. Bener. Lampu pasti dimatiin kan. Gue tidur aja sama teman gue tuh berdua. Lampu gue matiin tek. Tidur tuh. Gue tidur samping gue tidur. Apa teman gue tidur. Dari di arah kaki gue ke sono itu ada TV kan. Ada meja sama TV sama antena. Iya. Antena indoor. Antena indoor yang berdiri tuh. Kaki gue sama antena itu jauh banget. Kaki temen gue sama antena juga jauh. Pas baru gue matiin, di situ kita lagi liat YouTube tuh. Lampu gue matiin, gue tiduran, gue pengen siap untuk tidur. Itu sekitar jam berapa tuh? Anjing gue lupa. Jam 11 jam 12-an lah. Yang pasti malam ya? Yang pasti malam. Gue tidur nih, gue mau tidur nih, gue main liat YouTube dulu. Teman gue juga liat YouTube dulu. Gak lama, si antena itu jatuh ke bawah. Antenanya jatuh? Antena jatuh. Sendiri. Serius, ini teman gue kalau nonton, dia pasti percaya juga karena gue ngalamin sama dia. Iya. Gue ngalamin sama dia. Jatuh, pak aja. Anjing kata gue langsung ngeliat ke dia kan. Jadi emang situ gelap. Karena kan ada HP yang nyala. HP gue nyala, HP temen gue nyala. Lagi main HP kan, lagi liat YouTube. Iya. Gue langsung ngeliat sama dia. Anjing. Temen gue langsung sadar situ. Udah gak itu mah, biarin aja. Dinaikin lagi temen gue. Antenanya. Tidur aja gue situ. Tapi kalau kan lu tadi sama temen lu ya, berdua. Nah, kan lu juga pernah cerita nih, gue punya temen yang emang bisa istilahnya melihat atau merasakan kalau ada sosok makhluk gitu ya. Nah, itu sedang bersama temen lu yang itu atau iya, sama temen gue itu. Yang itu. Sama temen gue yang itu. Nah, dia emang pada dasarnya nggak tahu sih itu kiriman bokapnya katanya kiriman bokapnya. Nah, satu kejadian pernah kenapa gue percaya sama dia karena dia pernah ngalamin kecelakaan ceritanya mau. Kecelakaan. Itu kecelakaan dia. Dia di mana itu posisinya? Di Sumedang. Di Sumedang. Jadi dia dari Cirebon mau ke Bandung, mau ke kosan gue tuh. Oh, dari rumah mau ke kosan. Mau ke kosan. Dia udah dari pokoknya dari Sumedang itu ke kosan gue tuh tinggal enggak ada 1 jam, setengah jam lah. Soalnya udah lewat dari Sumedang, itu udah lewat udah perbatasan orang mau ke Jatinangor, udah mau ke Bandung lah. Jadi dia tuh kecelakaannya di posisi dari tempat kecelakaan ke kosan lo tuh udah tinggal sebentar lagi. Tinggal dikit lagi situ. Nah, dia kecelakaan kan. Dia parah banget mau. Habis ini kakinya habis pokoknya. Tapi motornya kenapa-napa anehnya. Motornya aman? Aman motornya. Tapi pada saat itu dia jatuh itu tunggal. Sepi banget karena malam. Dia jalan malam. Nah, itu jalan sepi banget. Dia kecelakaan kan, dia nggak tahu kepleset, nggak tahu nabrak lubang atau apa. Pas dia bangunin motor, itu ada yang bantuin dia 1 orang. Ada yang nolongin. 1 orang. Iya, ada yang itu nolongin. Beneran orang yang nolongin. Itu orang yang nolongin. Dia sadar tuh. Sadar dia. Itu orang tuh. Pas tolongin, dia udah ituin motor, dia udah cek. Dia ngeliat ke belakang nggak ada orangnya. Nggak ada orang. Nggak ada orangnya. Nggak ada orang yang bantuin dia. Gila nggak? Anjing lu. Nah, setelah itu langsung bokap dia nelpon gua. Tadi pengen gue jemput ke sono. Cuman gue bingung. Ini kalau misalkan gue jemput dia, otomatis gue harus 2 orang. Karena buat bawa motor dia sama buat bonceng dia. Kalau misalnya gue sendiri, motor dia gimana gitu kan. Karena kondisi dia parah banget. Kakinya itu parah banget. Nah, setelah itu langsung bokapnya pas gue kontak dia, ya udah gue jemput. Dia bilang pakai bahasa Sunda ya. Iya. Gue jemput. Dia nggak mau karena bokapnya mau jemput pada saat itu. Bokapnya jemput. Dan ternyata yang gue denger bokap pas teman gue itu kecelakaan, bokap itu tahu. Bokap itu udah tahu sebelum dikontak. Tahu apa tuh? Tahu udah kecelakaan, pas kecelakaan. Bokapnya tahu kalau dia kecelakaan gitu sebelum dikontak. Iya, sebelum dikontak. Nah, udah gitu bokapnya jemput aja tuh ke Sumedang. Akhirnya si bokap itu dari teman gue itu dari rumah sakit, dia diobatin, terus dia taruh ke hotel dulu. Oh. Bokapnya bawa motor teman gue itu kecelakaan ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Ke Cirebon lagi ya. Dan motor itu masih aman katanya. Di bawah bokap itu aman. Gak goyang, gak ada yang ini ya lecet-lecet baret-baret dikit ada lah.
Berarti naik lagi. berarti motor emang hitungannya bener-bener aman lah ya. Heeh. Masih bisa jalan dibawa Iya. pulang ke rumahnya gitu. Nah, bokapnya tuh bilang ke gua. Jadi besoknya si bewok itu kan ke Cirebon. Terus ke Bandung lagi, ke kosan gue itu naik mobil, diantar bokapnya sama keluarganya lah. Iya. Nah, udah gitu bokapnya bilang ke gua, pas nyampe nih kosan gue nih, bokapnya bilang ke gua, itu mah dijailin katanya. Dijailin. Ibnu itu dijailin. Jadi teman gue namanya Ibnu kan, dipanggilnya bewok. Dia itu dijailin katanya. Ya udah nitip aja. Nitip Ibnu, jangan dulu suruh bawa motor katanya. Oh ya Pak, siap kata gue. Nah, dari situ gue percaya mau. Nah, kejadian berikutnya di kosan itu gue lagi main game juga tuh. Itu malam posisinya malam. Nah, itu ada arbut. Di situ ada arbut. Ada abang lu berarti. Ada abang gua, ada si bewok, ada gua lagi main game nih. Bertiga posisi. Itu kita masih happy, kita lagi main game dan itu positif, pikiran itu positif. Iya. Tiba-tiba itu kejadiannya apa? Pagi, siang, atau malam tapi enggak malam banget. Enggak malam banget. Gue lupa sih jamnya jam berapa. Pokoknya malam lah. Pas di dapur nih ada panci tuh. Iya, ada panci. Nah, di atas kompor tuh panci. Nah, itu udah lama, udah berhari-hari di situ. Enggak lu pindahin? Enggak gue pindahin. Pas gue lagi main game asik, jatuh tuh panci mau. Tang jatuh sendiri. Tang. Iya, jatuh gitu. Itu jatuhnya karena ada tikus atau apa? Enggak ada tikus sama sekali kosan gue. Atau mungkin kena angin gitu dari luar, angin-anginan. Enggak. Malam itu di situ enggak ada angin masuk, maksudnya angin masuk gede itu enggak ada. Bush gitu sampai jatuh bareng tuh enggak ada. Jadi posisi kalian bertiga lagi asik main game nih. Tiba-tiba itu panci jatuh gitu. Panci jatuh dengan sendirinya. Iya. Terus perasaan kalian gimana tuh? Gue di situ bertiga langsung lihat ke arah panci. Tuh. Iya. Semua teman gue bilang. Abang gue kan ngeliat juga kan. Iya. Teman gue bilang ke abang gue, udah biarin itu mah si cantik. Nyebutnya si cantik. Dia itu nyebutnya si cantik. Ya gue nggak tahu di situ tuh emang cewek apa emang wujudnya kayak kuntilanak cewek atau gimana, gue nggak tahu. Mungkin cewek lah ya kan, soalnya dia bilang si cantik. Ya gue juga nggak tahu sih itu. Ya udahlah bodo amat itu. Nah, itu kejadian gue situ. Terus langsung lu naikin lagi apa atau lu diemin? Langsung gue naikin lagi. Gue diemin, sayang kasihan juga kan dia di bawah. Iya benar. Kasihan juga di bawah aja. Kedinginan kan. Gue jatuh gue ditolongin nih. Tolongin aja dia kan, gue naikin ke atas. Nah, pas gue pindah kosan, gue nggak pindah, bukan kosan sih, kontrakan. Jadi gue kontrak berlima. Berarti lu udah berapa kali pindah tuh selama 4 tahun di Bandung? Sekarang ketiga. 3 kali. Nah, ini baru pindah lagi nih gue. Baru pindah lagi karena situasi di kontrakan lama gue udah malas lah gue. Tapi daerah mah tetap Buah Batu. Jerut Buah Batu. Gue gak pindah dari Buah Batu karena posisi kosan gue di Buah Batu. Posisi kampus gue di Buah Batu. Nah, yang gue mau ceritain di sini itu pas gue bareng-bareng sama teman gue. Berapa orang? Berlima. Cowok semua. Nah, itu gue ngontrak di situ masuk 5 orang nih. Jadi posisi rumah gue itu 3 lantai. Oh, itu rumah kontrakan. Kontrakan rumah. Jadi posisinya itu 3 lantai. Cuma dia gak terlalu gede. Dia standar lah. Saat lantai 1 cuma ada ruang tamu, dapur sama WC. Terus tangga, lantai ke lantai 2 itu ada WC 2 ke bawah, sama kamar. Lantai 3 itu buat ngejemur doang. Jadi lantai 3 buat jemur doang? Buat jemur doang. Khusus buat jemur. Gak ada apa-apa lagi berarti? Nah, jadi gue pernah kalinya abang gue tuh ke kontrakan ceritanya. Kontrakan. Itu teman-teman gue pada ngumpul tuh teman-teman gue. Nah, pas dia, pokoknya ini singkat cerita, dia balik, abang gue balik, gue anterin ke Liu Panjang Mall. Ke terminal. Gue anterin kan ke terminal. Si arbut ini jam 4 sore itu. Jam 4 sore. Temen gue lagi pada main nih. Lagi pada kumpul teman kampus. Lagi pada ngumpul di kosan gue tuh, di kontrakan gue ada cewek. Ya. Nah, terus dari itu cewek itu, teman gue itu, namanya si Rina. Rina itu dia sholat di kamar gue. Sholat di kamar gue kan. Itu posisi kamar lu ada bocah apa enggak? Posisi kamar gue gak ada bocah. Posisi bocah itu pada di kamar sebelah. Jadi kan 2 kamar tuh. Iya, 2 kamar. Di lantai 2 kamar. Nah, teman gue itu pada dikumpul di kamar teman gue di samping. Iya, di samping.
temen gue si Rina itu sholat. Dia sholat. Temen gue yang di kamar sebelah, cowok nih. Cowok. Itu yang kontrak juga di situ. Dia mau ngambil vape gue kebetulan. Vape gue ada di meja komputer di kamar gue. Iya. Pas dia mau ngambil, dia ngelihat ada Rina lagi sholat, sama ada kaitannya ada Arbut, ada abang gue duduk di meja komputer. Sebentar. Kan tadi lu bilang lu udah nganterin abang lu nih ke terminal. Iya. Otomatis Arbut udah gak ada di kosan dong. Terus temen lu pengen ngambil vape, dia ngeliat ada abang lu di depan si Rina yang lagi sholat. Iya. Pas dia mau ngambil dia gak jadi dong. Karena dia malu. Jadi teman-teman gue itu emang ada beberapa yang belum akrab juga sama Arbut. Ada yang udah akrab, ada yang belum. Nah dia pas dia mau ngambil dia balik lagi. Dia ngomong lagi ke teman gue. Si teman gue ini namanya Misbah. Namanya Misbah. Dia ngomong ke Riko, kamar sebelah kan. Kok dia pakai bahasa Sunda sih. Indonesia gini. Kok itu si Rina sholat di kamarnya si Riga. Kok gak malu ya ada kakaknya Riga. Katanya gitu. Si Riko penasaran dong. Dia speak mau ke WC. Jadi kalau dari kamar dia mau ke WC itu harus ngelewatin kamar gue dulu. Kelihatan kan? Kelihatan kan? Pas dia mau keluar, pas dia mau ke WC, dia ngeliat tuh ngintip tuh. Itu emang ada bayangan itu. Jadi dua orang temen lu untuk memastikan masih ada Arbut, dia ngeliat berdua, emang bener ada Arbut katanya. Dia ada di situ. Di depan Rina yang lagi sholat. Lagi sholat dia. Waduh. Terus udah gitu dia balik lagi aja kan. Dia ngomong lagi ke Misbah. Iya bener. Kok Rina gak malu ya? Ada ini ya. Ada kakaknya Riga ya. Nah itu gue masih cabut tuh. Gue masih nganterin si Arbut ke Leo Panjang kan. Iya. Terus udah gitu. Gue pas balik nih. Gue balik tuh sekitar jam 5-an lah. Gue balik. Kata gue ini orang pada. Gue ke atas kan. Ini orang pada ngumpul di kamar si Riko. Namanya Riko. Kamar sebelah tuh kamar Riko. Kamar si Riko kenapa? Kamar gue kosong kata gue ya. Jadi gue tidur aja. Nah teman gue bilang si Misbah. Dia bilang gini. Gak. Kadenya eta kamar maneh katanya. Lu tau kan artinya? Gak. Awas ya kamar hati-hati lu. Kamar lu. Nah, awas ya kamar lu. Berhubung gue udah banyak berhubung gue udah tahu kejadian itu banyak. Jadi gue bodo amat mau. Ayo udah bodo amat lah kata gue. Dia bilang. Pas itu dia cerita. Pas gue udah gak lama tuh gue main HP di kasur kan. Kata gue sendiri nih gue nih. Temen gue pada nyamperin tuh banyak. Nah disitu udah gak ada tuh. Arbut tuh udah gak ada disitu. Arbut emang udah gak ada. Pas gue balik dia udah gak ada bayangan. Yang katanya makhluk lah. Oh jadi begitu lu udah selesai nganterin Arbut, lu balik ke kosan. Itu teman-teman lu pun ngeliat ke kamar lu udah gak ada Arbut. Udah gak ada. Gue udah balik juga udah di kamar juga. Arbut bisa sulap juga. Nah makanya. Nah udah gitu teman gue bilang. Gak. Tadi si Rina kan sholat di dia. Orang ningali pas orang rek nyokot. Gue bahasa Indonesia aja lah. Jadi pas gue mau lihat, pas gue mau ngambil vape lu di meja komputer, itu gue ngeliat ada abang lu di situ, duduk di kursi. Tapi Rina lagi sholat di belakangnya. Tapi itu kata temen lu, posisi abang lu tuh duduknya kayak duduk santai, lagi duduk atau santai kayaknya, gini. Tiduran atau gimana? Lagi duduk santai gini di meja komputer. Iya. Nah udah gitu, gue udah mati. Anjing juga kata gue, serem juga ya kata gue ya. Tapi gue pas gue ngomong ke dia, ya udahlah itu mah udahlah gitu, di sini juga banyak gitu kan. Jadi kebetulan tembok warna kamar gue tuh beda sendiri mul. Warna apa tuh? Warna hijau. Gue nggak tahu kenapa. Emang yang lainnya warna apa? Putih. Standar putih biasa. Rata putih semua. Putih. Gitu. Lantai 2, lantai 1 tuh putih semua. Nggak ada yang warna lain selain kamar gue. Dan gue nggak tahu itu penanda atau apa sebelum gue tuh atau emang iseng doang atau gimana gue nggak tahu. Tapi di situ posisinya si Rina itu apa ngelihat gak sih ada abang lu di depan posisi dia lagi sholat gitu, seperti teman-teman lu yang lihat? Gue nggak dengar cerita itu, cuman menurut gue Rina nggak ngeh. Soalnya dia nggak cerita ke lu. Nggak cerita karena dia sholat di situ. Iya, kan kalau ada abang lu nggak mungkin dong dia sholat. Nggak mungkin, pasti dia sholatnya di kamar sebelah kalau nggak di lantai 1. Iya. Nyari tempat yang kosong. Nah, nyari tempat yang kosong. Jadi karena menurut Rina kamar lu kosong ya udah dia sholat di situ. Iya, dia sholat di situ aja. Nah, udah gitu langsung teman-teman gue tuh pada nyamperin tuh kamar gue. Iya. Enggak. Tadi di sini gue lihat kayak ada abang lu. Abang lu bukan, kata dia gitu, pernah nanya gitu kan. Gitu. Lah barusan gue terbalik kata gue. Jadi abang gue posisinya
udah gue anterin lah ke Lebih Panjang gitu. Tapi teman-teman lu yang 2 itu bener-bener ngeliat itu abang lu. Abang gua, dia betul-betul ngeliat abang gua. Nah dari situ pas udah gua cerita dia ngeh baru. Wah berarti itu sesuatu, bukan abang gua yang di situ. Nah itu emang kacau sih. Nah kejadian berikutnya itu teman gua kesurupan. Si Rina itu yang cewek itu kesurupan. Lagi-lagi si Rina. Iya. Yang istilahnya jadi korban lah. Iya karena gini Mol, kalau cerita dia itu emang udah banyak. Gua dari zamannya ke gua Jepang, gua Belanda, dia pernah dia ngalamin sesuatu. Lu tahu nggak kejadian gua yang di Gunung Batu yang dulu, yang kaki gua lemes? Iya, itu yang sama gua. Itu yang sama lu? Iya. Yang kita berlima doang kalau nggak salah. Emang ya? Iya berlima doang. Iya pokoknya itu apa? Kaki lemes kan? Nah itu gua lemes juga kan, gua nggak bisa jalan. Iya. Itu dia sama kayak gitu. Dia kaki lemes katanya. Jatuh tuh dia pas di gua nggak tahu gua Jepang atau gua Belanda gitu. Dia jatuh tuh, langsung gua tolongin kan, langsung gua tarik keluar, langsung dari situ gua tenangin, kasih minum, beres. Nah emang dia emang banyak cerita sih si Rina ini, emang dia emang apa namanya? Berarti Rina itu gampang lah maksudnya. Iya, jadi kayak sasaran empuk gitu ya untuk Nah bisa dibilang seperti itulah, seperti itu. Dia kayak sasaran empuk lah, gampang gitu. Nah pas di kosan itu pun dia banyak kejadian. Oh ya, pas di kosan yang dulu yang di Telkom itu dia juga ada. Dia juga pernah kejadian lah. Ngerasain apa tuh dia? Katanya dia dibisikin di situ. Jadi posisi itu di kosan gua, Rina sama cowoknya. Nah cowoknya ini tuh kan teman dekat gua. Iya. Nah, gua bertiga kan di situ. Dia bisikin, dia langsung keluar. Dia langsung ngajak cowoknya buat balik. Si cowoknya itu ngajak gua. Ya gak juga ke rumah gua aja gak biar aman gitu. Jadi cowoknya si Rina itu ngajak lu ke rumahnya, dia tuh merasa dia tuh takut atau nggak aman tuh di kosan itu. Iya, dia takut karena dia dibisikin katanya. Sing gitu dibisikin, dia langsung keluar. Dia otomatis keluar. Ya udah dari situ Dika langsung ngajak balik tuh. Ya udah yuk pulang aja ke si Rina itu. Gua diajak juga. Udah gak, ayo ke rumah gua aja, pakai bahasa Sunda ya. Udah gak, ayo ke rumah gua aja kata di sini. Ntar takutnya lu digangguin lah apalah. Gue bilang ya udah nggak apa-apa Dik, gue digangguin masal jangan lu, gue bilang. Jangan lu aja dah, lu pulang aja, gue di sini aja. Akhirnya gue memutuskan untuk sendiri aja di situ mau. Tapi ya selama itu gue nggak ngalamin kejadian tuh pas malam itu. Udahlah. Gue cerita ini emang banyak, gampang lah, itu gampang banget. Kesenggol tuh gampang banget. Nah pas dia kesurupan itu, dia lagi di bawah nih. Jadi ceritanya nggak tahu ya, gue lupa cerita apa. Dia tuh lagi ngapain di bawah, pokoknya setahu gue tuh lagi masak kalau nggak salah, lagi masak, dia di bawah tuh di tangga duduk, dia duduk di tangga, dia ngelihat katanya di ruang tamu gue itu, nggak tahu dia ngeliat apa gitu, dia ngeliat sesuatu lah pokoknya, dia ngeliat, dia lari ke atas. Tapi sebenarnya di ruang tamu itu nggak ada orang. Nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Karena kita jadi, dia sendiri di bawah. Iya, kita aktivitas tuh di lantai 2 mal. Semua TV, komputer ada di atas. Ada di atas semua. Di bawah itu cuma gudang, jadi gudang sekarang. Jadi gudang waktu itu. Jadi buat barang-barang gak kepake lah, taruh bawah udah. Iya. Nah, dia lari ke atas. Gue bingung nih orang kenapa kata gue ya. Terus dia nangis mal. Nangis. Gue lagi main komputer nih. Dia ini pintu gue nih, pintu kamar. Di balik pintu tuh dia nangis. Di balik pintu. Riga katanya. Ini sumpah nih. Riga katanya. Takut. Gue liat dia kan. Kenapa? Takut apa? Gue bilang kan. Udah aja gue di situ masih biasa aja, masih lakukan main komputer lagi. Iya. Riga takut, langsung nangis dia. Riga takut gitu dia. Nah apa sih kata gue ya. Dalam hati kan ini orang ngapa kata gue. Yaudah tiduran dulu. Ini minum. Udah tenang. Gak lama ceritanya dia kemasukan mau. Wah itu di situ kita langsung kumpul ya. Kita langsung ke kamar gue semua tuh, kamar gue. Tapi itu posisinya pas temen lo ngomong Riga takut katanya. Itu posisinya dia udah dimasukin atau belum? Belum. Itu masih sadar berarti? Iya masih sadar, cuman udah diganggu gitulah. Cuman dia kayak makin terasa tertekan mungkin ya. Cuman dia udah kayak terus dicecer nih. Nah gak lama si teman gue ini si cowoknya ini lagi tidur di kamar gue, lagi tidur di kasur. Dia bangun pas si Rina nangis. Kenapa kata teman gue tuh.
takut kata dia, kata Serina takut sambil nangis, Iya. takut. Gue malas juga meragain takut gitu, gue malas meragain dah. Iya. Yang penting dia nangis sambil ngomong takut gitu. Nah udah gitu ditenangin lah kan sama cowoknya kan, ditenangin, dirangkul, dikasih air gitu kan, kasih minum. Udah nggak lama dia kerasukan. Dia kerasukan, wah langsung tuh teman-teman gue yang di kamar sebelah itu pada kamar gue semua. Nah teman gue si Riko itu dia nyetel di komputer gue tuh nyetel solawat apa ngaji gitu, kalau nggak salah ngaji dah, lantunan ngaji gitu kan. Di setel nih biar keluar, wah udah konteks sana sini lah, udah gimana cara keluar jarak jauh, yang bisa keluar jarak jauh lah pokoknya. Itu posisi teman-teman pada panik atau Panik, mencoba menenangkan atau gimana gitu? pasti panik. Pasti panik semuanya. Nah tapi ada beberapa yang tenang, ya udah tenang. Ada juga yang ngomong kayak gitu, tenang. Coba ambil air gitu kan. Terus udah gitu dia kesurupan kan. Dia temen gue si cowoknya itu ngebisikin kupingnya, "Ya keluar anjing." Ada kata anjingnya gitu. Serius, ada kata anjing. "Keluar si anjing, ya. Dia ku aing si anjing." Gitu lah pokoknya lah. Begitu lah. Terus udah gitu si Rina ini nabok-nabokin cowoknya. Oh. Dipukul-pukulin palanya. Puk. Sakit udah gitu. Yang ngomong sakit siapa Si tuh? Rina. Dia pas pada saat posisi kerasukan dia kayak ngomong kayak gitu. Iya. Sakit. Terus udah gitu udah jadi kasih air kan. Terus di jempolnya digini-giniin lah, ya kan katanya kan di jempolnya diginiin kan. Nah udah gitu keluar aja mau dikasih air. Udah akhirnya disuruh tenang kan. Si cowoknya itu nyuruh gua dan teman-temanku itu keluar dulu. Kita keluar dulu biar tenang dulu, biar nggak ngap juga kan. Akhirnya kita keluar tuh. Cuman ada dia cewek si Rina sama cowoknya. Jadi di posisi depan kamar gue itu kayak ada space buat nongkrong lah, buat duduk buat ngumpul di situ ada. Nah gue lagi makan, si Dika keluar. Kata gue gue udah tenang, dia udah tenang lah, udahlah keluar. Di sini ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa ngeluarin nggak? Jadi gitu. Anjing kata gue makin aneh aja nih gitu kan. Udah pada masuk bareng-bareng tuh. Pada masuk lagi kan di situ. Ternyata kata si Rina, setelah dia sadar nih, pas kita udah pada keluar, dia berdua sama temen sama cowoknya. Katanya di jendela kamar gue, jadi kan pintu kamar nih. Di sini ada jendela kecil gitu. Katanya di situ ada yang nongol. Ada yang nongol di situ. Nah, dia ngejar, dia dari bawah, dia ngejar ke atas, ngejar si Rina tuh ke atas. Terus dia nongol di jendela. Sosok yang tadi Rina lihat di ruang tamu itu. Iya. Ngejar si Rina ke atas. Iya. Gitu. Bukan tebang. Nah, dia ngeliat kan. Dari situ dia kerasukan lagi. Kerasukan lagi di situ dia. Nah, gempar lagi tuh. Udah akhirnya singkat cerita dia sadar terus ditanya-tanyain. Kenapa? Aku ngelihat bawah pertama. Si Riko pun kan di bawah sama Rina tuh pertama kan. Riko pun udah dia cerita. Terus Rina aneh banget pas di bawah tuh, udah kayak ketakutan gitu. Pas udah semuanya udah beres tuh, udah kelar tuh ya. Udah si Rina juga udah sadar, udah tenang. Baru di situ diceritain semuanya. Udah aku ngelihat ini terus di pintu juga di jendela kamar atas tuh, kamar gua. Itu ada yang nongol. Gitu. Jadi seolah-olah dia dikejar dari bawah ke atas. Gitu. Tapi makhluknya. Itu posisi si Rina nggak lagi M kan? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Kalau dia M apa enggak, gue mungkin juga nanya kan. Kamu M nggak? Kan nggak mungkin. Tapi kan kadang kan kita juga pernah mendengar emang. Makhluk halus tuh suka banget ngincar cewek kalau yang lagi dapet. Iya benar. Jadi emang katanya juga emang nggak boleh kalau misalkan kayak ke tempat-tempat mistis gitu kalau lagi M tuh nggak boleh. Nah kejadian berikutnya itu gua lagi di WC nih ceritanya mau. Di WC. Nanti atas gua di WC. Gua lagi boker. Itu lu sendiri. Teman-teman gua itu udah pada ke kampus ceritanya. Udah pada cabut ke kampus lah pokoknya. Nah gua di ini aja di di WC kan lagi boker. Gue lagi asik boker nih. Wah lagi ngeden-ngeden nih gue tuh kan. Ngeden-ngeden itu. Pintu kamar mandi. Itu ada yang ngetok.
tok tok tok. Tuh, tok tok. Gue ngerasa kayak ada yang pengen ke WC lagi. Iya. Biasanya kalau misalnya ke WC nih, lama nih, teman kita kebelet misalkan, Iya. nyuruh buru-buru. Pasti ya. Nah Pasti ngetok. kayak gitu kejadiannya. Kata gue, siapa nih? Setelah gue pikir-pikir lagi, ini tuh gak ada orang selain gue padahal. Kunci di bawah pintu gue kunci. Terus pas ada suara ketokan gitu, lu sautin apa lu diem aja atau gimana? Gak sautin, gue Lu diem aja. diem aja. Dari situ gue langsung, lu tau gak? Tai gue yang tadinya yang tadi di ujung nih, yang tadi di ujung masuk mal. Masuk lagi dia ke atas, perut lagi dia. Anjing kata gue. Nah dari situ gue cebok tuh. Gue keluar kan. Anjing gak ada siapa-siapa mal. Bener-bener gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Lu turun ke bawah pun gak ada siapa-siapa. Oh. Posisi pintu rumah terkunci. Gak ada yang masuk. Nah belum banyak yang tahu mal. Belum banyak yang tahu. Ini terakhir aja ya. Ini terakhir ya. Gue cerita banyak nanti lah mungkin sama teman-teman gue juga. Iya. Enak juga. Di lantai bawah itu kan jendela gede tuh. Samping pintu itu ada jendela gede. Iya. Itu gue menutupin jendela gue itu pakai kain kafan. Cerita pakai kain kafan gue. Gue nggak tahu mulainya dari sana. Kalau lu tahu kain kafan, kenapa lu jadiin tutup jendela? Jadi ceritanya gue nggak ada lagi mal, gak ada lagi hordeng pada saat itu. Anjing ini nutupin jendela pakai apa? Karena kan gede mal. Kalau nutup pakai handuk doang nggak ketutup. Kalau misalkan koran gitu, koran atau apa? Nah gue nggak kepikiran koran waktu itu. Atau poster apa gitu? Gue kepikiran di situ. Ada kain tuh kan bekas tuh kain. Ternyata itu kain kafan. Temen gue beli. Anjing nggak? Sepanjang berapa itu? Wah panjang banget. Nggak tahu berapa meter lah itu. Nutupin berapa jendela itu? Semua ketutup. Oh semua ketutup. Semua ketutup itu kan jendela gede banget kan. Itu semua ketutup. Nah gue nggak tahu itu dari situ apa bukan. Cuman yang gue bilang ke temen gue, katanya nggak dari situ. Menurut gue Monok tuh orangnya yang gimana ya? Unik. Jadi mungkin dengan sifat beraninya dia, walaupun dia tahu dia sering diganggu, tapi dia nggak takut. Jadi intinya untuk kalian yang kayak merasa sedang diganggu atau sering diganggu, intinya satu mungkin oke, jangan takut. Jangan takut. Karena kalau kita takut, kalian akan terus digangguin. Diganggu dan pasti. Makhluk halus itu makin senang kalau kita takut. Intinya seperti itu sih. Malah terus nyerang. Itu pede-pede aja. Jadi intinya ya menurut gua seceritanya Monok ke gua dan teman-teman, Monok tuh banyak banget merasakan hal-hal yang mistis banyak. Yang goib, yang dia itu barusan langsung. Yang barusan gue ceritain tuh 20% kali mal. 20%. Itu baru paling 20%. Iya, bakal masih ada 80% yang lagi. Masih ada. Nextnya dia akan ngundang teman-temannya. Biar ceritanya lebih menarik. Yoi. Biar dapat subscriber. Biar dapat like. Dan views juga banyak.